Shalom teman-teman semuanya, apa kabar? Kiranya Tuhan Yesus kiranya selalu memberkati kita semuanya. Pada saat ini saya akan membagikan renungan dari Mana Sorgawi yang berjudul Bahaya Pengaruh Media, yang diambil dari Ulangan 6 ayat 4-7. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau memperhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya kepada anakmu berulang-ulang dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Bahaya pengaruh media. Pernahkah Anda mendengar mengenai dubbing? Dubbing adalah tren yang dalam beberapa tahun ini menjadi terkenal dan banyak dilakukan oleh anak-anak muda sebagai gaya yang kekinian. Gaya ini dilakukan dengan cara menundukkan kepala, kemudian melipat lengan kiri secara diagonal ke arah atas kanan sambil menutupi kepala dengan lengan tersebut. Kemudian lengan kanan juga diangkat secara diagonal lurus tanpa dilipat ke arah yang sama dengan lengan kiri. Ulang. Biasanya gaya ini merupakan gaya yang dilakukan di saat sedang bersenang-senang, bermain-main atau sekedar untuk bergaya di depan kamera. Gaya ini juga dilakukan jika seseorang memenangkan suatu permainan atau pertandingan sehingga menjadi gaya kemenangan yang terlihat keren. Sesungguhnya, akar dari tren ini berawal dari negeri Jepang yang kaya akan produksi film animasi anak-anak yang disebut sebagai anime. Dari film-film inilah gaya dubbing terlahir dan menjadi terkenal di seluruh dunia, terutama di Amerika Serikat. Di dunia yang semakin modern ini, anak-anak muda zaman sekarang selalu memiliki tren-tren yang terus-menerus berganti. Begitu cepatnya sampai sulit bagi orang tua untuk mengikuti dan memahami tren-tren tersebut. Sebagai orang tua, kita layak waspada terhadap perkembangan zaman dan modernisasi. Ada yang tidak berbahaya dan bahkan bisa menguntungkan, namun tidak sedikit juga tren yang sangat berbahaya dan bahkan dapat mengakibatkan kecelakaan hingga hilangnya nyawa seseorang. Contohnya adalah beberapa jenis tren yang disebut sebagai challenge atau tantangan yang melakukan sesuatu dan mempostingnya lewat media sosial. Pernahkah Anda mendengar mengenai Ice Bucket Challenge yang bertujuan untuk menggalang dana bagi para penderita penyakit ALS? Tren yang sempat viral tersebut adalah hal yang memiliki tujuan positif. Namun ada juga challenge-challenge yang berbahaya seperti Skip Challenge yang mengharuskan anak-anak muda untuk membuat dirinya sendiri pingsan, atau tantangan yang lebih mengerikan yang bernama Blue Whale Challenge yang mengharuskan anak-anak muda menyelesaikan tantangan-tantangan seperti membunuh hewan, melukai diri sendiri, hingga melakukan aksi bunuh diri. Meskipun Blue Whale Challenge dikatakan sebagai sebuah hoax, namun ide mengenai melukai diri dan membunuh diri sendiri adalah sebuah hal yang mengerikan. Jangan anggap remeh terhadap perkembangan teknologi dan hal-hal yang disebarkan melaluinya. Mari kita lebih memperhatikan anak-anak kita. Ambillah waktu untuk bersama-sama mereka dan ajarlah mereka kebenaran firman Tuhan, serta berikan nasihat-nasihat yang membangun. Jangan biarkan pengaruh modernisasi yang buruk merampas jiwa dan iman mereka dari Tuhan. Anak-anak kita adalah tanggung jawab kita semua. Biasakan dan didik mereka dengan jalan yang berkenan di hadapan Tuhan. Doa, Bapa beriku hikmat untuk bisa mengarahkan anak-anakku ke jalan yang benar, sehingga mereka tidak terjumus ke hal yang salah. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, amin. Pengaruh buruk dari kemajuan zaman hanya bisa dibatasi dengan firman Tuhan dan nasihat yang membangun. Amsal 30 ayat 32 berkata, bila engkau mau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut. Proverbs 30 part 32 say, if thou hast done foolishly in lifting up thyself, or if thou hast thought evil, lie thine hand open thy mouth. Dalam bahasa Karo dikatakan Kuan-Kuanan 30 ayat 32, adik ketekan bodoh ndu maka meganjang ukur ndu, janah jahat surah-surah ndu ukurkanlah. Jadi marilah kita jaga hati kita jaga segalanya, hati kita, hidup kita dari pengaruh media, baik itu pengaruh buruk apapun itu, kita yang tahu, kita yang menjaga. Minta pertolongan Tuhan untuk membantu kita. Demikian renungan yang bisa saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.